ma yajri ala qalbika wa lisanika ta'ala. Hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun dari tidur sebelum terbit fajar, dan hendaklah zikrullah yang mendahului segala sesuatu, baik di hatimu atau di lidahmu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam taslima, wa ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nikmat kepada kita, kekuatan untuk kita, dan telah menggerakkan daripada hati kita untuk bisa melangkah dengan mudah dan izinnya ke tempat yang penuh dengan keberkahan pada malam hari ini, guna melanjutkan daripada kajian kitab Bidayatul Hidayah di Imam Al-Ghazali. Semoga Allah meridainya dan meridai kita dunia wal akhirah. Setelah kita melalui daripada bagian yang pertama, amal-amal ketaatan, masuk kita kepada bagian yang kedua, faslun fi adabil istighadha minan naum, bab yang menjelaskan tentang adab atau tata cara bangun tidur. Kalimat adab menunjukkan bahwasannya suatu keharusan bagi setiap orang yang beriman untuk ada pada dirinya. Karena adab ini bagian daripada kebaikan, sarana atau perantara seorang hamba mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihusnil adab tahsulu madza talab, dengan sebaik-baik adab yang dimiliki oleh seseorang, maka apa yang dia usahakan akan didapat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menjelaskan dalam sebuah hadis, adabani Rabbi fa ahsan ta'dibi. Allah mengajarkan kepadaku ilmu adab, maka perbaikilah, perbaguslah kalian punya adab, dan beradablah dengan baik kepadaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sebab diusirnya iblis karena su'ul adab, ya, dari surga. Ketika Allah memerintahkan malaikat untuk menghormati ciptaan yang baru jadi, Adam, manusia. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana, kecuali iblis dia menyombongkan diri. Ini su'ul adab namanya. Dengan sebab su'ul adab akan perintah Allah, maka dia termasuk daripada makhluk Allah yang kafir, kufur, ingkar kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, dan dikasih namalah sama Allah iblis, ablas, magutu min rahmatillah,
terputus dari rahmat Allah. Kita panggil iblis. Nama asli sebelum dikasih nama Ablas dia bagian dari malaikat dan memiliki nama, bahkan termasuk makhluk Allah yang paling kuat ibadah, mempersembahkan dirinya kepada Allah. Man bawas salama ta'addab. Siapa orang yang ingin mendapatkan keselamatan, maka hendaknya dia beradab. Kalau Imam Abdurrahman As-Saggaf, man laisa lahu adab wadub. Barang siapa manusia yang tidak mempunyai adab, maka dia dikatakan beruang. Maksudnya beruang itu tidak punya adab, tidak punya etika. Pohon, apapun yang ada di hadapannya itu dihantam. Wa man laisa lahu wirid fahuwa girid. Siapa yang tidak punya pegangan wirid dalam hari-harinya, maka dia dikatakan kera. Kera itu ya tidak bisa mantap di satu tempat nih. Loncat sana, loncat sini, loncat sana. Ini orang nggak punya wiridan harian, nggak punya amalan wirid bacaan. Dia diumpamakan seperti kera. Apa orangnya? Bukan, tapi hatinya tidak pernah tenang. Kera itu loncat, hatinya tidak pernah tenang, jiwanya tidak susah untuk mendapatkan ketenangan. Ada girit diumpamakan seperti kera atau monyet. Berkata Imam Al-Ghazali, fa idza staighadta minan naum. Jika kamu bangun dari tidurmu, hendaknya fajtahid, berusahalah, bersungguh-sungguhlah. Mulai dari bangun tidur aja sudah diajarkan untuk bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam hal apa? Di dalam mencari, untuk mendapatkan. Apa yang dicari, apa yang diupayakan? Antastaygidha qabla tulu'il fajri. Upayakan, bersungguh-sungguhlah supaya kamu bisa bangun sebelum terbit fajar. Walaupun sebentar lagi terbit fajar, upayakan bangun. Kenapa? Karena di waktu tersebut waktu mustajab doa, waktu Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga dari malam. Lalu Allah bertanya kepada manusia di waktu itu, hal min taib, adakah yang mau bertobat? Hal min mustaghfir, adakah yang mau minta ampun? Adakah orang yang punya hajat? Ditanya sama Allah. Kapan itu? Setiap hari Allah turun ke langit dunia. Maknanya Allah memerintahkan malaikat rahmat untuk mencari tahu adakah manusia yang minta atau memohon ampun. Aku ampuni kalau ada, kata Allah. Di waktu itu sebelum terbit fajar, bukan setelah terbit fajar, masuk waktu subuh namanya itu ya, sebelum masuk waktu subuh. Oleh karena itu para ulama kita daripada aslafun as-salihun mengatur kita punya waktu sehingga kita mendapatkan keberkahan hidup. Sebelum fajar terbit, upayakan
Fajtahid, bahkan di sini ada bilang bersungguh-sungguh lah, itu memang berat, lagi enak-enaknya tidur kadang, tapi harus kamu sungguh-sungguh. Orang yang malas-malesan ya nggak bakal bisa bangun, nggak bakal mampu, karena segala sesuatu itu akan didapat ketika ada kesungguhan. Ya, kalau tidak ada kesungguhan maka tidak akan ya gapai. Harus ada kesungguhan. Apa kesungguhannya? Upayakan, usahakan bangun sebelum terbit fajar. Apa hikmahnya bangun sebelum fajar terbit? Yang pertama tadi hadisnya ya udah kita jelaskan. Di antaranya supaya bisa mendirikan sholat di awal waktu. Subuhnya itu enggak kesiangan ya, subuhnya itu dia kerjakan dalam keadaan langit itu masih gelap. Jangan mendirikan sholat subuh sudah matahari mau terbit, sudah ada cahaya, hilang, gelap langit itu sudah hilang. Itu kita tuh nah, kita kalau sholat subuh matahari langit sudah kelihatan warna ininya, walaupun belum terang secara total, tapi sudah kelihatan gelapnya sudah hilang. Nah, yang lebih parah lagi tidak sholat, naudzubillah. Hati-hati dengan sholat. Jangan pernah putus dari satu ini perkara ini. Yang menjaga sholat dijaga dia sama Allah. Yang menjaga sholat 5 waktu pasti Allah menjaga, wajib atas Allah untuk menjaga hamba tersebut. Tapi yang mengabaikan daripada, menyepelekan daripada perintah sholat, ya siap-siap dia dengan konsekuensinya. Tidak ada nabi yang diutus dan rasul melainkan mereka itu semua mendirikan sholat. Karena sholat itu hubungan antara kita dengan Tuhan, bentuk penghambaan antara kita dengan Tuhan. Ini ada Allah di dalam Al-Quran banyak sekali menjelaskan wa aqimis sholah lidzikri, salah satu ayatnya. Menyembah kepadaku, kepada Allah. Bagaimana caranya? Wa aqimis sholah lidzikri, dirikan, tunaikan sholat untuk mengingatku. Allah berikan pemahaman ya, jangan sepelekan perintah sholat. Nah, sehingga dia mendirikan sholatnya tadi, subuhnya itu dalam keadaan dapat di waktu yang diutamakan. Sholat itu ada waktu-waktunya, ada waktu fadilah, ada waktu jawaz namanya, ada waktu mubah, ada waktu makruh, ada waktu haram. Yang paling afdal dinamakan waktu fadilah, waktu yang penuh dengan kemuliaan. Kapan? Ya awal waktu. Ya, di awal waktu sholat masuk, dia mendirikan kewajiban tersebut. Mau duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dari sholat 5 waktu ini dijaga waktunya. Itu namanya memperhatikan hak Allah. Menjaga waktu sholat diantara makna memperhatikan hak Allah. Jangan subuh terlambat, apalagi sholat subuh. Kalau ada tiket pesawat mau berangkat penerbangan pertama, ada aja kalian bisa bahkan tidak mau tidur, takut tinggalan. Berani aja mempertaruhkan ini, masa dengan Allah kita dibalik kondisinya.
Kalau ketinggalan pesawat penerbangan pertama, hanguslah uang sekian juta misalnya tadi. Takut dia kehilangan uang tadi. Murah betul manusia yang seperti itu. Kalau itu yang menjadi kekhawatiran, tidak berangkat dia sholat subuhnya kodok kadang, atau sholat subuhnya udah langit mau terang, kayak nggak ada nilai itu sholat. Dikatakan ulama, kalau kita mau mengetahui kadar kemuliaan kita di sisi Allah, di mata Allah, seberapa besar kedudukan kita di sisi Allah, lihat seberapa besar kamu mengagungkan perintah sholat, seberapa besar kamu memuliakan perintah sholat 5 waktu. Nah, seperti itulah kedudukan manusia itu di sisi Allah, di mata Allah. Ada orang yang menganggap nantilah diremehkan, remehlah dia di mata Allah, manusia ini. Tapi ada orang yang sebelum masuk waktu sudah siap, sudah bersih, sudah punya wudhu, disempurnakan lagi sama dia di masjid berjamaah. Nah, dia betul-betul mengagungkan ini sholat. Tak mau dia terlambat, tak mau tergesa-gesa. Dia mengagungkan. Ketika dikumandangkan azan, senangnya bukan main hatinya, bahagia dengan panggilan tersebut. Nah, ini orang mempunyai kedudukan di sisi Allah karena dia mengagungkan Allah dengan penghambaannya melalui perintah salat. Allah dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa lima waktu, Ka'bah syiar Allah. Bakti anak ke orang tua syiar Allah. Orang tua itu syiar. Siapa yang mengagungkan syiarku, kata Allah, itu hamba tersebut adalah hamba yang hatinya bertakwa kepadaku. Ya, bentuk ketakwaan kita seorang hamba di dalam batin kita, dalam jiwa kita kepada Allah, dia mengagungkan syiarnya Allah. Nabi Muhammad paling besarnya syiarnya Allah. Sunnah-sunnahnya ada syiarnya Allah. Maka muliakan syiar Allah, kita dimuliakan Allah. Allah berikan pemahaman. Semoga Allah memberikan pemahaman dan Allah mudahkan kita mengamalkan. Di sisa waktu ini sebelum terbit fajar, ada satu peristiwa dan terjadi setiap hari, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama. Apa itu kejadian peristiwa sehingga kita dianjurkan untuk bangun di waktu tersebut sebelum fajar? Karena malaikat yang ditugaskan Allah itu di malam hari, dia akan kembali ke alam malaikat ketika waktu malam sudah selesai. Kapan waktu malam itu selesai? Dikatakan waktu malam selesai dengan terbitnya fajar. Bukan terbit matahari, terbit fajar. Nah, kalau udah terbit fajar, malaikat yang ditugaskan di waktu malam balik ke alam malaikat. Datanglah malaikat yang menjaga, ditugaskan di waktu siang. Nah, waktu siang itu dimulai dari terbit fajar. Nanti kalau seandainya, sampai kapan ini malaikat yang ditugaskan di waktu siang? Sampai tiba waktu malam. Kapan waktu malam tiba? Terbenam
matahari. Nah, makanya waktu-waktu ini di antara 4 waktu yang saya jelaskan minggu lalu, agar tidak disia-siakan, dijaga. Ini yang akan mengisi kotak kosong nanti di hari kiamat. 4 waktu ini. Pertama, sebelum terbit fajar, akhir malam. Yang kedua, setelah terbit fajar sampai terbit matahari. Yang ketiga, sebelum terbenam matahari, akhir siang, akhir waktu siang, menjelang malam. Nah, itu mendekati maghrib. Ini waktu-waktu yang di situ banyak kemuliaan di dalamnya. Sama waktu setelah terbenam matahari, sebelum terbit, setelah terbit, sebelum terbenam, setelah terbenam. 4 waktu ini adalah waktu yang tidak pernah ditinggal oleh orang-orang yang mencapai kedudukan mulia di sisi Allah. Tidak pernah mereka melewati, menyia-nyiakan 4 waktu ini. Para aulia Allah, para wali-wali Allah tidak pernah waktu di 4 tempat ini mereka tidak ada. Ya, sibuk dengan urusan, sibuk dengan dunianya, enggak. Itu bukan ciri-ciri kekasihnya Allah. Tapi di antara ciri kekasih Allah menjaga 4 waktu ini. Nah, ini waktu sebelum terbit fajar, akhir malam pertama. Termasuk daripada adab bangun dari tidur, ternyata bangunnya sebelum waktu fajar tiba. Walaupun dapatnya sebentar, walaupun dapat waktu akhir malamnya itu dengan 1 takbir atau 1 rakaat. Bayangin saking mulia itu, jangan sampai disia-siakan. Ya. Jadi pergantian malaikat ini yang ditugaskan malam dan ditugaskan di waktu siang, ya ketika waktunya telah tiba mereka kembali ke alamnya. Saat mereka kembali ke alam masing-masing, malam malaikat bagi yang menjaga malam dan menjaga siang, sebelum terbit waktu fajar, ya, malaikat malam menyaksikan kamu sudah bangun. Dan ketika datang fajar, malaikat yang ditugaskan waktu siang juga melihat kamu sudah bangun. Jadi nggak di 1 waktu, di 2 waktu ini antara malam dan siang didapati oleh malaikat di dalam catatanmu kamu sudah mendapatkan, menjaga, mengamalkan 2 waktu yang mulia ini tadi. Tamam. Dan dikatakan sebagian masyaikhina, guru-guru kita, 2 malaikat ini yang bergantian tugas dari Allah, saat mereka yang dari atas turun, yang dari bawah naik, mereka berjumpa di tengah jalan. Yang tugasnya malam sekarang mau naik, yang ditugaskan siang mau turun. Itu di tengah jalan mereka dipertemukan sama Allah. Saat mereka bertemu, mereka bermusafahah. Tahu musafahah? Bersalaman, jabat tangan. Makanya di antara yang disunnahkan untuk berjabat tangan itu 2 waktu, habis sholat subuh sama sholat asar. Di waktu ini, di waktu fajar sama di waktu asar. Karena di 2 waktu inilah pergantian malaikat dan terjadinya musafahatul malaikah. Malaikatul lail wal malaikatul nahar. Ya, terjadinya musafahat 2 malaikat yang menjaga malam dan menjaga siang. Jadi disunnahkan, dianjurkan bagi kita orang yang beriman habis sholat subuh bermusafahah. Ajarkan anakmu untuk bermusafahah habis sholat subuh sama habis sholat asar di waktu 2 ini. Karena ada hikmahnya, ada kejadiannya, ada
contoh yang diamalkan oleh dua malaikat utusan Allah. Selain di dua waktu ini, dua tempat ini tidak, mereka tidak ketemu. Ketemunya cuma pergantian siang dan malam. Yang malam tugasnya ketemu sama yang siang, saat bergantian mereka bermusafahah. Nanti ketika menjelang maghrib, di waktu asar itu masih akhir waktu asar itu. Nah, ini pergantian lagi. Yang tadi jaga siang naik, yang ditugaskan jaga malam turun. Ketemu lagi, musafahah lagi. Kalau di kita Indonesia ini sehari 5 kali tuh, kalau di masjid, setiap sholat musafahah. Royit nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi yang di rumah misalnya, kasih tahu istri, habis sholat subuh musafahah sama suami, anak diajarkan kepada kedua orang tuanya, habis waktu asar begitu juga, karena memang ada tuntunannya, ya, ada tuntunannya. Dan alam pun itu berubah, perubahan alam terbalik sudah, dari alam siang menuju ke alam malam, dan sebaliknya dari alam malam menuju ke alam siang. Makanya dianjurkan kita bangun sebelum waktu fajar supaya mendapatkan bukan satu alam, dua alam. Alam malam dapat karena di akhir malam kita bangun sebelum fajar, dan di alam siang kita sudah bangun, ya, sudah mendapati mata kita bangun. Paham sampai di situ? Lalu apa keutamaan daripada bangun sebelum fajar? Mesti ada hikmahnya, mesti ada keutamaannya. Nah, Imam Nawawi mengatakan di sini, di antara hikmah orang yang bangun sebelum fajar, yastanirul aqlu binuri hadhil ma'rifah, itu akan menyebabkan orang tersebut dengan terbitnya itu siang, dia punya akal pun akan bercahaya. Dari gelap malam dia tidur, ndak ada akalnya, ndak berfungsi, tidur. Mungkin di antara kita ada yang mimpi dikejar setan malah lagi tidur. Nah, supaya akal itu saat bangun bercahaya dia, dengan perumpamaan gambaran terbitnya cahaya siang, matahari ini tadi fajar. Maka orang yang selalu menjaga dan bersungguh-sungguh dalam waktu ini untuk bangun, adabnya dia jaga, dia punya akal akan bercahaya. Wa yatakhallas min marad qalbi. Itu salah satu ternyata bangun sebelum terbit fajar itu dia obat untuk yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Penyakit hati, iri, dengki, hasud, sombong, riya, ujub, takabur dan lain sebagainya. Penyakit hati semua. Nah, obatnya ada. Bangun sebelum fajar, maka Allah akan memberikan kesembuhan kepada orang yang berpenyakit hati. Allah jauhkan kita dari penyakit hati. Jika ada di dalam hati kita, benak kita, penyakit-penyakit hati yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah, semoga Allah bersihkan dan Allah angkat. Tapi tanpa kita sadari, bangun sebelum fajar ternyata obat yang sudah disiapkan untuk mengobati penyakit hati. Fa inna aktsarul khalqi waqa'u fi amradil qulub wa hiya hubbud dunya wal hirs wal hasud wa tafakhur. Itu contohnya penyakit hati ini. Kebanyakan dari kita manusia ini terjangkit penyakit hati ini karena sebab cinta sama dunia, senang sama dunia, panjang angan-angan, tamak, dengki, hasud, sombong, kungpau, ya, itu penyakit hati semua.
maka akan sembuh ya, dengan izin Allah. Hatinya akan dibersihkan sama Allah dari penyakit-penyakit ini kalau dia bersungguh-sungguh menjaga adab bangun tidur ini. Apa adabnya? Yang pertama, sebelum fajar dia udah bangun. Paham sampai situ? Baik, tim. Fakul inda zalika alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi wal azamatu was sultanullahi wal izzatu wal qudratullahi rabbil alamin. Pada saat itu berdoalah, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah seluruh makhluk dibangkitkan. Kami berada di waktu pagi dan seluruh kekuasaan tetap kepunyaan Allah. Keagungan serta kekuasaan adalah milik Allah, dan kemuliaan serta kekuasaan kepunyaan Allah, Tuhan seluruh semesta alam. Yang kedua daripada adab bangun tidur. Bangunnya sudah, kalau dijaga harus kita jaga ya. Apa? Zikir dan ingat kepada Allah, bukan ngowap. Ada orang tidur, bangun tidur tuh ngulet, ngowap, apalagi macam-macam dah. Nah, pertama kali mata itu bangun, adab yang kedua daripada etika akhlak adabnya bangun tidur, zikir kepada Allah, ingat kepada yang membangunkanmu dan membaca doa bangun tidur. Hati dan lisannya berucap, hatinya meresapi, memahami, memaknai apa yang dia ucap. Karena Nabi SAW di dalam riwayat Sahih Al-Imam Al-Bukhari di sini dikatakan syaitan itu mengikat manusia saat tidur dengan 3 ikatan. Kita nih kalau tidur, nanti kita pulang nih tidur nih ya, itu diikat sama tiga ikatan oleh syaitan. Apa namanya, tidak bagus sudah kalau sudah syaitan itu mengikat, tapi ya mau tidak mau diikat sama Allah. Makanya kalau sebelum tidur jangan juga lupa adabnya. Ini kan adab bangun tidur, nanti penghujungnya adab sebelum tidur. Nah, mungkin orang bangun tidur nggak ada tidurnya, tiba-tiba bangun. Sebelum bangun pasti tidur. Nah, di antara adab sebelum tidur juga harus diamalkan, dipraktekkan. Tidur dalam keadaan toharoh, suci, wudu. Ya. Tidur dalam keadaan sudah bertobat kepada Allah, berzikir juga sebelum tidur, hingga diajarkan doa sebelum ada. Ya. Kemudian diantara sunnahnya bersiwak. Siwak ini sebelum tidur sunnah. Diperkuat bangun tidur malah. Belum tidur bersiwak, bangun tidur siwak. Makanya standby siwak ini ya, di tempat musholahmu, di tempat wudumu, di dekat tempat tidurmu, siwak kalau bisa seperti itu ya. Dan ini kelihatannya biasa-biasa saja siwak ini, tapi paling mulianya di antara keutamaan siwak ini mempunyai 70 keutamaan, kemuliaan. Dan yang paling tinggi kemuliaannya memudahkan orang yang senantiasa menggunakan siwak ini, saat dia nazak mau meninggal dunia mudah lisannya mengucapkan kalimat tauhid. Ini siwak nih.
ada di tempat sholat. Saya kalau sholat biasa di situ sama anak saya, nah di tiang di sini. Nah, saya standby kan tuh. Siwak. Kalau ini saya mau murojaah atau saya mau baca Quran, ini selalu di sini standby ini. Atau saya mau ke masjid, mau ngajar di luar, majelis di luar, ini selalu saya standby di sini. Ada lagi di tempat tidur saya, di bawah kasur saya, di bawah bantal saya, itu standby itu. Nah, kita harus ada kesungguhan di sini. Ya. Orang yang daripada rokok berjam-jam di mulutnya, penting siwak. Ya tahu? Kenapa? Ini kan biasa aja nih, akar ini akar pohon ini. Tapi kenapa dia mendapatkan kemuliaan? Karena Nabi menggunakan. Subhanallah. Semua yang memiliki keterikatan dengan Nabi kita Muhammad, yang tadi biasa menjadi luar biasa, yang tadi nggak ada apa-apa menjadi sesuatu yang luar biasa. Sampai Sayyidah Fatimah putri Nabi SAW itu tidak pernah luput dari mulutnya siwak. Gigit siwak atau gigi, masak ada di mulutnya siwak. Mau nyuci ada di mulutnya siwak. Hingga suami beliau itu cemburu. Imam Ali bin Abi Thalib itu cemburunya bukan sama orang, sama siwak. Karena siwak itu senantiasa menempel di bibir istrinya. Apa maksudnya? Ente suami istri enggak 24 jam nempel bibir. Tapi siwak di mulut dan di bibir Siti Fatimah putri Nabi sering kali gini. Masak tempel bibir siwak. Wah, siwak sampai cemburu Imam Ali suami beliau. Cemburuannya itu diutarakan, diluahkan dengan abiyat syair. Haddaita ya audal araki bithigriha ma khiftu ya audal araki araka law kunta min ahlil gitali gataltuka ma faza minni ya siwaku siwaka. Syairnya Imam Ali membuat satu syair. Sebabnya apa? Cemburu sama ini. Kata orang kalau sudah cemburu sama sesuatu, orang Arab dulu itu diluahkan dengan syair. Kata Imam Ali berkata kepada siwak ini, karena seringkali siwak ini waktunya lebih banyak sama istrinya ketimbang sang suami. Beruntung sekali engkau wahai batang siwak. Beruntung sekali engkau wahai batang siwak, ya, selalu bersama istriku. Andaikan kamu, maksudnya siwak ini tadi kata Imam Ali, berada di medan perang dan kamu adalah musuh yang berhadapan denganku, aku bunuh, ku tebas kau. Sampai seperti itu. Siwak itu dianggap kayak diumpamakan sama Imam Ali itu musuh. Ya. Kalau dia bisa berperang, ya, aku akan potong, aku akan bunuh si siwak ini tadi. Baratnya muslim ketemu sama orang kafir di dalam peperangan, kan di zaman itu kan kalau peperangan muslim ketemu sama kafir. Ya, bukan berarti siwaknya kafir, ini kan perumpamaan kecemburuan seorang suami, bukan cemburu kepada istri, tapi karena istrinya Siti Fatimah ini seneng pakai siwak. Di akhir abiyatnya beliau mengatakan, tidak ada yang lebih beruntung dari aku, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, paling beruntung karena mendapatkan istri dan istrinya putri kecintaan kesayangan Nabi. Berarti dia termasuk, aku adalah orang yang paling beruntung. Tapi ada ternyata yang lebih beruntung dari aku, siwak. Oh, hampir seperti itu cemburu kembali kepada siwak. Ya. Nah, ini bangun tidur tuh diantara adabnya pakai siwak. Mau tidur pakai siwak, mau sholat pakai siwak. Ya.
Rakaatani bisiwak khairum min sab'ina rakaah bighairi siwak. Orang yang mengerjakan 2 rakaat sholat menggunakan siwak itu lebih afdal dari 70 orang yang mengerjakan 2 rakaat tanpa menggunakan siwak. Oh, jangan dianggap sepele nih. Jangan dianggap sepele. Berapa harga siwak? 10.000. Ya. Ente beli di Shopee sekotak itu banyak, isinya tuh berapa itu? Berapa puluh ribu, sanggup aja ente beli yang lain, apalagi yang perokok. Masa untuk sunnah Nabi mikir. Nah, jaga ini siwak ini adalah sunnah Nabi SAW dan memiliki fadilah dan keutamaan. Ya. Ente buka apa saja tuh keutamaan siwak berikut dengan hadis-hadisnya. Yang Nabi laula asyuggan ala ummati la amartahu siwak inda kulli wudu, dalam riwayat inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan, andai tidak memberatkan atas umatku menggunakan ini siwak, maka ku perintahkan mereka gunakan siwak setiap mau berwudu atau setiap mau sholat. Tapi Nabi tahu. Buktinya kita umatnya ini yang hadir mana siwak ente? Kayak beranda ada. Berarti sulit mendapatkan, apalagi di Indonesia misalnya nih, kalau nggak didatangkan ya, berat itu maksudnya. Kalau tidak memberatkan, aku jadikan siwak ini wajib hukumnya, kata Nabi. Nah, ini menunjukkan, menandakan siwak itu sesuatu yang mulia. Sampai Nabi kalau tidak khawatir berat atas kita, mau diwajibkan hukumnya menggunakan ini sih siwak. Kalau tidak ada arti dan nilai, tidak mungkin Nabi mengatakan seperti itu. Bahkan ada apa namanya, Nabi ingin mewajibkan atau memfardukan setiap mau wudhu, setiap mau sholat. Tapi bagi orang yang mencintai Nabi, pada dirinya secara pribadi dia mewajibkan dirinya untuk bersiwak. Selesai. Walaupun asli hukumnya sunnah. La ilaha illallah. Allah berikan pemahaman untuk kita. Berzikir kepada Allah ketika kita bangun, itu diantara adab bangun tidur. Ini ada berapapun yang saya sebutkan adab ini di kitab kalian itu, tandain ini adabnya, ini adabnya. Nah, mulai bangun nanti, mulai hari ini, malam ini start dipraktekkan, minta bantuan sama Allah, karena tidak akan kita mampu melakukan perbuatan baik kalau bukan itu bantuan dari Allah. Tidak kita mampu untuk menghindar dari dosa kalau bukan juga dari bantuan Allah. Nah, itulah la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, mudahkan, bantu hambamu ini untuk menerapkan adabnya tidur yang tadi barusan aku pelajari dari apa yang telah disusun oleh Al-Imamul Ghazali. Bantu hambamu ya Allah, ya. Tidur betul-betul, jangan begadang, sibuk sama medsos, sibuk sama aplikasi, sibuk sama HP, gimana? Jam 2 masih megang HP, jatuh masih megang HP. Ini mah subuhnya duha pakai kunut jadinya nanti. 14-an bisa, jangan kan bangun sebelum fajar. Allah. Orang yang betul-betul sebelum tidur itu minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma aigidni fi ahabbis sa'ilaik. Ya Allah, bangunkan aku hambamu ini di waktu yang paling kau cintai. Dia minta sebelum tidur. Kapan waktu yang paling dicintai Allah? Nah, ketika tadi dalam hadits qudsi Allah di akhir waktu malam turun ke bangun itu orang. Tapi kalau udah bangun, jangan banyak dalil, jangan berdebat gitu. Banyak dalil, balik bantal, ngelihat jam, itu nyari alasan itu namanya. Kalau udah bangun, bangun betul ya. Nah, itulah dikatakan dalam hadis 3 ikatan itu. Yang pertama, kalau dia bangun udah putus 1. Dia bangun dari tidurnya, si hamba Allah ini
dia telah memutus satu ikatan syaitan. Bangunnya itu dah kemudian berzikir ingat kepada Allah, berarti putus. Dan yang kedua, dia berwudu, putus ikatan kedua. Apakah sudah selesai? Belum, harus diputuskan yang ketiga nih. Kalau yang ketiga ini sudah dia putuskan, maka hamba ini, manusia ini, dia akan bangun, dia akan menjadi waktunya, harinya nasyitan tayyibun nafs. Ini orang akan menjadi orang yang semangat, sehat, ya, jiwanya itu kuat. Maka itu seperti ini, akalnya itu bercahaya, jiwanya kuat, hatinya itu penyakit-penyakit dibersihin sama Allah, nggak ada lemes, nggak ada capek, nggak ada, Allah kasih semangat. Karena Nabi menjelaskan ini dalam hadis. Yang ketiga, dia sholat, putus betul tuh, bangun zikir kepada Allah, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, putus tiga-tiganya. Kalau udah 3 ini putus, maka jadilah hamba Allah ini, ya, berpagi hari dalam keadaan semangat, jiwanya bersih, harum maksudnya. Kalau tidak seperti itu, maksudnya bangunnya udah matahari terbit, memang orang udah bangun jam-jam segitu tuh, udah waktunya kerja, udah waktu mau ke pasar, yang sekolah mau sekolah, yang kuliah pagi mau kuliah pagi, itu udah waktunya bangun. Memang tanpa dibangun juga nanti dengan sendirinya akan bangun. Yang sulit ini sebelum fajar ini. Kalau dia bangun di waktu sebelum fajar, di akhir malam, nah dia harus putuskan 3 ikatan syaitan ini. Setiap kita, saya, kalian, diikat semua kita nih kalau tidur, ya, tidur. Apalagi ada riwayat dalam hadis, kuping kita ini dikencing sama iblis, sama syaitan, sampai mendengarkan saat bangun kata syaitan, masih panjang malam, tidurlah lagi, bisikinya itu. Akhirnya tidur lah, iya tidur lagi, atau bablasan subuhnya, tidak bangun dia waktu subuh. Bilang Nabi, dakabala syaitan ala udhuni, itu orang setan telah kencingi dia punya kupingnya, makanya dia ada dengar suara azan subuh dikumandangkan. Besok lihat siapa yang tidak dengar suara azan subuh, sadari kau udah dikencingi sama syaitan kupingmu. Setiap hari seperti itu, setiap hari berarti kupingmu dikencingi syaitan. Saya mau tanya, kita lagi tidur nih, atau kalian lagi tidur, tiba-tiba ada saudaramu kah, temenmu kah, ngencingi kamu, punya muka gimana? Itu. Bangun, jazakallah khair, terima kasih banyak, seperti itu jawabanmu. Nah, ketahuilah orang yang bangunnya dalam keadaan tidak mendengar suara adzan, atau waktu subuh sudah habis, sudah selesai matahari terbit, baru dia bangun, berarti syaitan ngencing. Sekarang gimana dia mau berantem, mau marahi syaitan? Bagaimana? Yang ada diketawain dia sama syaitan. Tiap hari ku kencingin kau, kata syaitan, ya, kena kau, kata syaitan, ya, ujung-ujungnya kau kesiangan subuhmu. Kencingin tak dengar kau panggilan sholat subuh adzan. Ada orang yang lebih parah lagi, udah dengar adzan, tahu waktu sholat masuk subuh, bukan dia bergegas, malah lanjut tidur. Ini bukan dikencingi syaitan lagi, ini mungkin syaitan sudah BAB pada diri dia. Udah bangun, ada haram, mana boleh. Orang yang sudah bangun masih ada waktu, mestinya kita ini bersyukur saat kita bangun itu, ya Allah masih ada kesempatan untuk mendirikan ini sholat subuh. Ada orang tidur tidak bangun lagi sudah,
Dia tidur, tidak bangun lagi. Pas bangun-bangun udah lihat di alam kubur, barzah dia sudah ada. Nah kita masih dikasih kesempatan Allah untuk bangun supaya kita bisa menambah amal kebaikan, ketaatan dengan perintah-perintahnya tadi, diantaranya sholat subuh. Mestinya bersyukur sama Allah. Allah masih kasih kesempatan kepada kita. Ayo, jangan kesempatan itu kita abaikan. Nah ini di sini Allah yang nggak terima nih. Marah Allah kalau sudah haknya dipermainkan. Asbahal mulku lillah wal 'azamatu sultan lillah wal izzatu wal qudratu lillah rabbil alamin. Ini sunnah juga nih dibaca nih ya. Jadi ada pertama bangunnya sebelum terbit fajar, yang kedua dalam keadaan berzikir kepada Allah hati dan lisannya. Tamam. Lisannya mengucap baca doa tidur. Apa doa tidur? Ada yang hafal kah doa tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Tambahannya ini. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu wa sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Ini tambahan nih. Zikir dengan lisan dan hati tadi, yaitu maksudnya doa bacaan doa bangun tidur. Itu zikirnya. Ya. Jadi bangun sebelum terbit fajar. Zikirnya doa bangun tidur. Tambahannya ini. Ya. Paham sampai situ? Baik. Dikit lagi. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Kami berada di waktu pagi tetap dalam fitrah Islam, setia pada kalimat ikhlas, setia kepada agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setia kepada agama bapak kita Ibrahim yang hanif, serta yang berserah diri, dan ia bukan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Itu pengakuan dari kita saat kita membaca ini waktu bangun tidur, itu pengakuan kita. Berpagi hari, di pagi hari, asbahana ala fitratil Islam ala kalimatil ikhlas. Ya. Ini pengakuan kita kepada Allah. Kalau Allah mengakuinya, selamat dan bahagia kamu. Kita nih yang membaca ini, makanya dengan hati juga diresapin saat membaca itu. Ya, bila perlu itu buku taruh di samping tidur ini malam nih, pas bahal bangun baca. Ya kebablasan, gak apa-apa, yang penting baca dulu. Ya, bablasannya maksudnya masih ada waktu subuhnya, bukan kebablasan. Ya, matahari udah terbit, ya caranya dijaga, jangan begadang. Ya, kecuali kalau memang kamu itu tidak pernah tidur malam, melek di waktu malam. Dunia ini alamnya kamu balik gitu. Ya, malam jadi siang, siang kamu jadikan malam. Ada yang seperti itu. Ya. Ada yang seperti itu, dia tidur mungkin sebentar, sesaat. Orang kalau sudah terbiasa dengan tertib Imam Ghazali ini, urut ini, nih di kitab ini, dia sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Tidur sesaat itu kenyang bagi dia, udah kayak lama betul. Kalian pernahkah tidur namanya tidur ayam? Tahu nggak tidur ayam? Bangun tidur, orang yang bangun kalau tidur ayam itu tambah ngantuk atau seger mata? Hah? Seger. Tidurnya sesaat aja, bangun dia langsung. Ayam kan begitu. Itu namanya kalau di Palembang bilang tidur ayam. Tidurnya sesaat, tapi ngecas itu. Ya. Tapi itu tidak secara mutlak, artinya tidak bisa berkelanjutan hal yang seperti itu. Orang yang mengikuti tatanan yang ditertibkan oleh Imam Ghazali ini, tidur ayamnya itu kayak tidur
pules betul, dapatnya cuma sejam 2 jam, tidurnya malam itu cuma sedikit ya. Bukannya bangun itu dia masih ngantuk, dia mau tidurkan lagi nggak bisa, udah nggak bisa. Bahasa tuh mata tuh kering sudah. Tahu mata kering nggak? Kalau basah kan tidur lagi dia, basah masih enak, masih berat mata tuh. Enggak, ini baru dapat 1 jam, baru dapat 2 jam, mata tuh kering, mau dipaksain tidur nggak bisa, karena udah kering mata dia. Dikiranya lihat jam, ya baru sejam aku dapat tidur, tapi matanya kering sudah. Akhirnya dia hidupkan malam itu dengan aktivitas yang baik. Dapatlah dia sebelum fajar, dapatlah dia waktu fajar. Nanti masuk waktu duha ngantuk tuh. Waktunya duha dia ngantuk, dan itu di dalam di dalam Islam dinamakan waktu qailulah. Waktu qailulah, waktu disunnahkan kita untuk tidur istirahat. Walaupun saya kerja, Beb, walaupun ente kerja, kalau bisa ente tidur sebentar di tempat kerjamu. Cuma pandangan di sini para ulama dalam Ibnu Hajar sama Imam Romli mengatakan bagi yang bekerja, yang aktivitasnya pagi sampai sore, jangan lepaskan qailulah. Bukan artinya tidur dia tidak beraktivitas itu sudah dihukumi qailulah. Dia aja duduk aja sesaat, tidak beraktivitas badannya, wala pikirannya, wala badannya, itu dinamakan qailulah. Ini kalau tidur kena skor nih kayaknya. Kalau dia kerja nih, nanti kalau tidur dibilang pemalas sama rekan-rekan yang ada nih, ini tidur aja. Ada diam aja dia sebentar, diam, ya, zikir, bukan melamun. Ini tadi Ibnu Hajar mengatakan dia sudah dapat qailulah. Sampai kapan? Sampai waktu zuhur masuk. Tapi kalau orang yang mempraktekkan ini tatanan Imam Ghazali, antara jam 8, jam 9, mulai mata itu nggak bisa tahan tuh. Mata yang bisa ngantuk, dia tidur, itu namanya qailulah, dan itu sunnah. Sunnah qailulah itu. Nanti bangunnya kapan? Zuhur. Dan qailulah itu membantu orang untuk bisa sholat malam tahajud. Keutamaan dari qailulah itu membantu kita mudah untuk tahajud. Nanti dia jam-jam habis maghrib tuh datang ngantuk tuh, habis isya tuh ngantuk urat dia. Kalau orang yang qailulah ini tadi, tidurlah dia, nanti bangun tuh malam tuh, bangun malamnya. Belum lagi nanti ada malam-malam yang utama, yang diutamakan mulia di sisi Allah. Namun Allah berikan pemahaman untuk kita, ya. Amalkan, minta sama Allah bantuan dari Allah, kemudahan dari Allah, pertolongan dari Allah, ya, terhadap apa yang telah kita pelajari ini, agar kita diberi kemudahan di dalam pengamalannya. Allah berikan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Insya Allah jadikan perkumpulan baik kita pada malam hari ini membawa kemuliaan untuk kita, dunia kita, akhirat kita, untuk orang-orang yang kita cintai, kita sayangi, keluarga kita. Insya Allah Allah panjangkan umur kedua orang tua kita, ampunkan dosa kedua orang tua kita, diangkat kedua orang tua kita derajat mereka dunia dan akhiratnya insya Allah. Dan Allah jadikan kita insya Allah husnul khatimah ketika mendatangi ajal dari Allah untuk kita di akhir usia, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان.